saya diemin, nggak saya bales. Saya buka doang, nggak saya baca. Kadang-kadang cuma dibuka tapi nggak diituin ya kan, karena memang nggak ada dana Bunda. Jadi Bunda Afri dulu, beliau mikirnya itu sombong itu Bunda Tri kok cuek, padahal setelah kesini beliau tahu ya, karena saya waktu itu nggak ada dana ya, itu 3 tahun yang lalu ya Bunda. Sekarang alhamdulillah wasilah Yuan Koin, finansial saya nih terutama ya, udah mulai terangkat ya Bunda, yang berawal saya dari minus, hanya join dengan 10 koin, boleh pinjam dengan Bunda Yuli ya. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu 1 bulan, saya udah bisa WD waktu itu. WD pertama saya langsung saya bayar hutang ke Bunda Yuli ya, karena saya malu. Dalam satu grup masih punya utang kan malu ya. Udah nomor 1 Bunda Yuli dulu. Udah saya bayar, begitu saya action nih saya mulai tertarik ya kan, kok ini luar biasa ya, baru sebulan aja kok modal bisa kembali ya, karena saya waktu itu bisa ngajak teman-teman ya untuk bergabung di Yuan Coin, dan alhamdulillah di bulan berikutnya bergabunglah Bunda Ida itu. Bunda Ida waktu itu suaminya ya bergabung 1.000 koin. Saya nggak nyangka ya, profit saya waktu itu langsung 600.000 kalau nggak salah ya, profit kedua. Dan alhamdulillah saya pakai buat beli aset dulu, saya nambah waktu itu 50 koin. Padahal saya masih pusing kelilit hutang, tapi saya harus nambah aset nih supaya profitnya lumayan ya waktu itu ya. Nah, alhamdulillah profit berikutnya sebagian saya pakai nambah aset, sebagian saya pakai buat nyicil utang ya. Waktu itu saya banyak utang ya di Bank BRI, di Bank Mandiri, belum yang di Bank Danamon. Pokoknya waktu itu saya benar-benar pusing Bunda, pengen nangis. Bunda benar-benar pusing ya, karena waktu itu jangankan buat join ya, waktu itu buat beli beras sih, berarti buat makan sehari-hari aja selalu, kalau nggak ke kakak, ke adik, kalau nggak ke tetangga ya waktu itu. Dan alhamdulillah semua itu udah lewat ya Bunda ya, udah lewat ya Bunda-bunda, panda-panda. Dan adik saya aja kalau ketemu nih sekarang, wah Mbak Tri nih setelah di Yuan Coin kok nggak pernah pinjem saya sih, katanya. Kemarin ketemu gitu Pak, biasanya dikit-dikit ada duit nggak buat beli beras, ada nggak 50, ada nggak cepet. Sekarang udah lama nggak pernah pinjem ke adik saya, bahkan saya malah bisa membantu adik saya yang paling kecil, yang cowok ya. Mereka sedikit kekurangan, alhamdulillah saya mulai bisa bantu. Padahal dulu saya kalau dengar kabar adik saya sakit, saya nggak bisa bantu apa-apa kecuali ngasih doa lewat chat ya, karena buat kesana kan harus pakai ongkos, harus pakai ya pokoknya kita harus bawa sesuatu lah buat adik, karena nggak ada dana ya terpaksa cuma ngechat ya, semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh gitu aja. Nah kemarin alhamdulillah saya dapat kabar adik saya sakit, saya langsung bisa cus ke sana, udah nggak mikir biaya lagi, karena udah alhamdulillah ya, karena dari bonus sponsor ya, bonus afiliat itu luar biasa ya, 15 generasi. Selagi di bawah saya bergerak terus, alhamdulillah profit mengalir Bunda. Jadi di sini kita jangan cuma diam ya, minimal kita info-info. Meskipun banyak penolakan, itu memang resikonya ya, resikonya cuma ditolak, resikonya nggak sampai kita harus apa ya, harus sampai ditonjok apa dipukul, paling ditolak doang. Dan keuntungannya ya, yang sangat kita harapkan kalau mereka closing itu menjadi keran cuan ya buat kita ya, kalau mereka kita bina dengan baik ya, kita bina, jangan kita cuekin. Kalau kita habis ngajak orang, jangan dicuekin, sering tanya kabar, minimal nanya kabar lah, assalamualaikum, padahal kita sebenarnya pengen tahu ya kondisi mereka, kenapa nggak closing, kenapa kok belum bisa nambah aset, gitu aja sering. Apalagi sama tim Jember, tiap hari, hampir tiap menit telepon-teleponan. Terutama Bunda Rom, Bunda Siti Marfuah, Bunda Asna itu alhamdulillah ya. Karena kita sering komunikasi ya, jadi kompak ya. Nah ini bisa menjadi contoh ya teman-teman ya. Jangan kita cuma cari cuan, tapi kita juga cari persaudaraan. Makanya kita saling bantu, saling kebantu dalam tim itu. Jadi kita nggak memikirkan kepentingan diri pribadi ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah semua ilmu ini saya dapat hanya dari Yuan Coin yang selalu mengajarkan kekompakan, kesesama tim ya. Jadi baik dalam grup maupun dalam Zoom ya, kita harus selalu kompak. Dan alhamdulillah
Di Yuan Koin Pulala saya dapat ilmu ya banyak ya, nggak cuma dapat cuan, tapi tadinya saya nggak pernah fokus, nggak pernah bisa konsentrasi dalam melakukan sesuatu. Setelah kenal Yuan Koin, Pak Dev selalu memberi apa ya, selalu memotivasi ya waktu itu ya. Putri harus fokus, harus fokus. Padahal waktu itu saya ya siapa. Padahal pikirannya kemana-mana karena memang masih dalam kondisi banyak utang waktu itu. Tapi alhamdulillah pokoknya itu tinggal cerita ya Bunda. Dulu saya kalau cerita begini bisa nangis, bener-bener nangis. Tapi sekarang nangisnya nangis bahagia Bunda, bukan nangis sedih lagi ya. Dan di sini saya pesan sama teman-teman nih yang baru mulai ya dan sedang semangat-semangatnya, jangan patah semangat ya teman-teman ya, meskipun kita sering mungkin dapat omongan ya dari luar, isu-isu yang tidak baik ya tentang Yuan Coin, tentang pokoknya yang negatif-negatif, kan kita yang tahu ya Yuan Coin seperti apa, kita ini yang tahu, yang lebih tahu. Mereka di luar sana kan belum tentu paham Yuan Coin itu seperti apa, jadi mereka bebas mau ngomong apa, tapi jangan diambil hati, jangan dipedulikan, jangan dikasih hati, tapi kasih bukti, itu kata Pak Dev ya.